Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Angel. Anak-anak bisa panggil Ibu dengan Ibu Angel. Di sini kita akan belajar bersama-sama nih anak-anak. Ibu akan menemani kalian hari ini, hari Jumat pada tanggal 9 Oktober 2020. Kita akan belajar bersama. Di sini Ibu sebagai guru magang di Sekolah Strada Budi Luhur 2 khususnya untuk kelas 4. Makanya anak-anak bertemu dengan Ibu nih di video pembelajaran kali ini. Seharusnya kalau tidak ada corona atau tidak ada pandemi, kita bisa bertemu di kelas. Tapi tidak apa-apa. Selagi ada video pembelajaran atau grup WhatsApp, kita bisa bertemu di sana ya anak-anak. Jadi, selamat menyaksikan video ini. Baiklah anak-anak, setelah tadi Ibu memperkenalkan diri, masih ingat kan nama Ibu? Ibu Angel. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Karena Ibu tidak bisa bertemu kalian, tidak bisa melihat wajah-wajah kalian, jadi Ibu di sini akan memimpin doa. Oke, coba Ibu minta tangannya dilipat dengan baik, dengan rapi, duduk yang tegak. Sudah semua lipat tangan? Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kami bisa menyaksikan video pembelajaran ini dengan keadaan sehat dan bugar. Tuhan Yesus, berkatilah kami, semoga pembelajaran pada hari ini bermakna untuk kehidupan kami selanjutnya. Santa Maria Bella Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah berdoa, sekarang kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar di buku tematik 4D. Coba sekarang anak-anak siapkan dulu buku tematik 4D-nya. Sudah disiapkan semua? Coba disiapkan dulu. Kalau sudah, hari ini kita akan belajar tema berbagai pekerjaan, subtema 2, yaitu jenis-jenis pekerjaan. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama akan ada cerita. Jadi Ibu akan menyajikan cerita. Di situ siswa mampu menjelaskan sikap-sikap yang harus ditunjukkan dalam menerima hak. Lalu akan ada tabel dan dengan ditampilkannya tabel, siswa mampu menjelaskan manfaat menggunakan hak-hak dengan benar. Lalu selanjutnya akan ada cerita lagi, Ibu akan menyajikan cerita. Di situ siswa mampu menjelaskan sikap-sikap yang harus ditunjukkan dalam menerima hak. Lalu yang terakhir akan ada gambar. Ibu akan menampilkan beberapa gambar dan di situ siswa mampu menyebutkan jenis-jenis bidang pekerjaan. Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya akan ada lagu agar anak-anak lebih semangat. Ibu akan memutarkan lagu. Jadi, simak baik-baik lagunya karena setelah ini kita akan membahas lagu apa ya kira-kira? Oke, silakan simak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Nah, anak-anak, bagaimana tadi lagunya? Menyenangkan tidak? Menyenangkan bukan? Nah,
di sini Ibu punya beberapa pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, siapa yang mengucapkan terima kasih? Ayo coba ingat-ingat lagi, yang mengucapkan terima kasih siapa ya Ibu ya? Yang mengucapkan terima kasih adalah siswa atau anak murid. Pertanyaan kedua, kapan anak-anak berangkat sekolah? Coba yang bisa tebak siapa? Kapan anak-anak berangkat sekolah? Anak-anak berangkat sekolah pada pagi hari. Ya, betul sekali. Selanjutnya, setelah sampai di sekolah, kalimat apa yang diucapkan oleh para siswa? Coba anak-anak lihat di buku tematiknya. Kira-kira kalimat apa ya? Kalimatnya adalah selamat pagi semua. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana sikap siswa terhadap jasa guru? Ayo coba dari lagu tersebut kira-kira siswanya bagaimana ya? Apakah siswanya tidak mau bertemu dengan gurunya, atau siswanya baik-baik saja, mengucapkan terima kasih, atau udahlah aku tidak mau, begitu. Kira-kira bagaimana ya sikap siswa dalam lagu tersebut? Nah, dalam lagu tersebut sikap siswa terhadap jasa guru bersikap baik terhadap guru dengan mengucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan lagu, kita juga sudah menjawab pertanyaan dari lagu tersebut. Nah, sekarang kita akan membaca teks bacaan. Anak-anak bisa lihat di sebelah Ibu ada teks bacaan. Di sini kita akan membaca bersama-sama yang judulnya Guruku. Kita mulai ya anak-anak. Bel tanda masuk sudah berdering. Seluruh siswa di SD Tunas Mandiri mulai berbaris di depan kelas. Melati menyiapkan teman-temannya untuk masuk kelas. Pak Yuda sudah berada di depan pintu. Para siswa berbaris dengan rapi, lalu memberi salam kepada Pak Yuda. Pak Yuda merasa sangat bangga. Kegiatan pembelajaran akan segera dimulai. Melati memimpin doa dengan suara keras. Setelah berdoa, anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Dilanjutkan dengan mengucapkan komitmen kelas dan yel-yel yang sudah mereka buat. Suasana di kelas menjadi sangat menyenangkan. Pak Yuda memulai pembelajaran dengan mengabsen siswa. Saat itu, Rani sedang sakit. Melati mendapat titipan surat izin dari orang tua Rani yang menerangkan bahwa Rani sedang sakit demam. Pak Yuda mengajak anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan. Pak Yuda sebagai guru kelas 4 di SD Tunas Mandiri terkenal sebagai guru yang sangat sabar dalam mengajar para siswa. Beberapa siswa di kelas 4 ada yang berperilaku kurang baik, namun Pak Yuda tidak pernah marah. Ia selalu mengingatkan para siswa agar selalu bersikap baik. Menurut Pak Yuda, jika kita berperilaku yang baik, maka akan selalu dihargai oleh orang lain. Pak Yuda selalu mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama. Seorang anak berhak untuk bersekolah, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dibelikan pakaian, mendapatkan nilai, bermain, dan masih banyak hal lain yang bisa didapatkan. Setelah mendapatkan hak, kita harus bersikap baik, tidak sombong, dan wajib mengucapkan terima kasih kepada orang tua maupun guru yang telah memberikan haknya. Setiap anak mendapatkan hak yang sama, maka kita harus menggunakan hak kita dengan benar. Sebagai siswa, kita berhak untuk bersekolah, maka kita harus menggunakan waktu bersekolah dengan sungguh-sungguh supaya menjadi siswa yang berprestasi. Pakaian yang kita gunakan adalah salah satu bentuk hak yang diberikan orang tua kepada kita. Semua yang telah kita terima harus kita manfaatkan dengan penuh tanggung jawab.
Setelah tadi kita mendengarkan cerita, kita tahu bahwa Melati dan teman-temannya mereka sudah mendapatkan haknya di sekolah dan di rumah. Anak-anak, setiap warga negara mempunyai hak. Tadi contohnya Melati dan teman-temannya ya. Lalu salah satu hak warga negara adalah mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa saja sih hak-hak siswa, hak yang dimiliki oleh siswa. Di sini ada 6. Yang pertama, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Lalu, mengikuti program pendidikan. Yang ketiga, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang keempat, bersekolah di tempat yang diinginkan. Yang kelima, memperoleh penilaian atas hasil belajar. Dan yang terakhir, mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang disabilitas atau cacat. Baiklah anak-anak, selanjutnya dalam lengkapi tabel. Ini adalah tugas pertama anak-anak dalam tematik hari ini. Nah, di sini anak-anak tugasnya adalah lengkapi tabel tentang hak yang sudah diterima anak dan berbagai sikap yang harus ditunjukkan dalam menerima hak. Di sini anak-anak bisa melihat ya, ada di samping ibu. Contohnya, misalnya tadi hak yang sudah diterima anak mendapatkan nilai. Nah, kira-kira kalau sudah mendapatkan nilai, sudah mendapatkan hak itu, sikap yang harus kita lakukan apa ya? Nah, di sini bersyukur dan belajar lebih sungguh-sungguh. Itu adalah salah satu sikap baik yang harus kita lakukan dalam menerima hak kita. Nah, anak-anak, dengarkan sekali lagi, kalau tugasnya ini dikirimkan ke Google Classroom, anak-anak cukup mengerjakan 5. Jadi 5 hak yang sudah diterima anak, dan di sebelahnya 5 sikap yang harus kita lakukan dalam menerima hak tersebut. Nah, di sini anak-anak bisa mengerjakan dalam buku tematik 4D halaman 67. Ibu ulangi sekali lagi, halaman 67 dalam buku tematik 4D, dalam tabel hak yang sudah diterima anak dan sikap yang harus kita lakukan. Anak-anak cukup memberikan 5 jawaban saja, masing-masing 5 jawaban, lalu dikirimkan ke Google Classroom. Jangan lupa nama lengkap dan nomor absennya. Oke anak-anak. Nah anak-anak, tadi tugas 1 sudah ya melengkapi tabel. Selanjutnya ada tugas 2. Tugas 2 ini anak-anak menjawab di buku tulis saja. Dan jangan lupa dikirimkan ke Google Classroom. Di sini tadi kan anak-anak sudah menjelaskan, sudah menjawab sikap-sikap yang harus ditunjukkan dalam menerima hak. Nah, sekarang coba anak-anak tuliskan beberapa manfaat menggunakan hak dengan benar. Contohnya tadi ada mendapatkan nilai. Terus sikapnya harus bersyukur dan belajar sungguh-sungguh. Manfaatnya adalah mendapatkan nilai bagus. Nah, itu cukup 5 saja sesuai dengan hak yang anak-anak sudah tulis. Nah, anak-anak menjawab ini, khusus yang ini di buku tulis ya anak-anak. Anak-anak bisa menjawab di buku tulis, lalu difoto, dikirimkan ke Google Classroom. Jangan lupa nama lengkap dan nomor absennya. Selanjutnya anak-anak, di sini ada menunjukkan sikap-sikap yang benar saat menerima hak. Nah, coba anak-anak lihat bacaannya. Di situ ada gambar pertama, kedua, ketiga. Nah, gambar pertama di situ menceritakan Melati sudah mendapatkan haknya di sekolah dengan bersekolah dan mendapatkan nilai saat belajar. Setelah sampai di rumah, Melati menunjukkan hasil belajarnya kepada Pak Sigit dan Bu Ratih. Melati sangat bahagia bisa mendapatkan nilai yang bagus.
Melati berjanji kepada ayah dan ibunya bahwa ia akan belajar lebih rajin lagi. Itu tadi cerita tentang Melati. Coba sekarang kita lihat gambar kedua. Di sini ada gambar Meili sedang naik motor. Meili merasa bangga dan bahagia karena bisa bersekolah di SD Tunas Mandiri. Meili selalu bersyukur karena ia masih diberikan kesempatan untuk bersekolah. Meili berterima kasih kepada orang tuanya karena telah menyekolahkannya. Itu tadi gambar kedua. Coba kita lihat gambar ketiga. Wah, di sini gambar ketiga kayaknya anak laki-laki paling suka nih, bermain bola. Di sini Bagas sangat suka bermain bola. Ia diberi kesempatan oleh orang tuanya untuk masuk kelompok sekolah sepak bola. Wah, keren banget. Bagas sangat bahagia dan berjanji kepada orang tuanya akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir ada Rani. Coba kita lihat gambarnya. Rani memiliki kegemaran menari. Rani masuk sanggar tari di dekat rumahnya. Setiap kali ada pentas di sekolah, ia selalu menunjukkan kebolehannya dalam hal menari. Rani selalu rajin berlatih tari. Bahkan, ia sempat menjadi juara 1 lomba tari tingkat SD se-DKI Jakarta. Orang tua Rani sangat bangga melihat prestasi Rani. Rani selalu bersyukur karena sudah bisa memberikan yang terbaik kepada orang tuanya. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Rani, dari Bagas, dari Meili, dari Melati. Nah, tidak hanya anak-anak yang memiliki hak, orang tua kita juga memiliki hak yang sama. Orang tua kita mempunyai hak untuk bekerja. Mereka bekerja untuk mendapatkan gaji. Gaji yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selain berhak mendapatkan pekerjaan, orang tua kita juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, mendapatkan jaminan kesehatan juga, dan mendapatkan jaminan di hari tua. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis bidang pekerjaan. Coba ibu mau, ibu tidak bisa bertemu kalian ya. Jadi ibu tidak bisa bertanya langsung, tidak apa-apa. Ibu bertanya lewat video saja. Anak-anak bisa langsung menjawab di rumah, saya bu, gitu ya. Ibu mau tanya, kira-kira di sini siapa yang orang tuanya menjadi guru? Sudah tunjuk tangan? Ibu belum melihat sih, tidak bisa melihat juga. Oke, selanjutnya, apakah di sini ada orang tuanya yang menjadi dokter? Atau di sini orang tuanya yang suka menjual makanan? Nah, hari ini kita akan membahas jenis bidang pekerjaan dari orang tua kita juga. Atau ada berapa sih bidang pekerjaan itu? Jadi anak-anak, jenis-jenis bidang pekerjaan itu ada 2, terbagi 2. Bisa dilihat di gambarnya. Yang pertama adalah pekerjaan dalam bidang jasa dan pekerjaan dalam bidang barang. Kita akan membahas lebih lanjut apa itu pekerjaan dalam bidang jasa dan apa itu pekerjaan dalam bidang barang ya. Yang pertama kita akan membahas pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, apa itu pekerjaan yang menghasilkan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang dan yang dihasilkan adalah berupa jasa atau pelayanan. Nah, di sini sudah ada 3 gambar, anak-anak bisa melihat. 3 gambar ini ada apa saja? Ada guru, ada dokter, lalu ada apa ini? Gojek. Gojek, ada yang tahu Gojek itu apa? Gojek itu ojek online. Nah, kenapa guru? Guru memberikan jasa. Mereka yang bekerja sebagai guru memberikan jasa untuk mendidik atau mengajar anak-anak. Lalu yang kedua ada dokter.
Dokter memberikan jasa atau pelayanannya untuk memeriksa kesehatan kita semua nih kalau kita sedang sakit. Nah, yang terakhir ada ojek online. Kira-kira ada yang tahu tidak ya kenapa ojek online pekerjaan yang menghasilkan jasa? Ayo, ada yang tahu? Jadi ojek online itu memberikan jasanya untuk mengantar kita semua. Bisa ojek tidak hanya ojek online, ojek offline juga bisa ya. Kayak abang ojek atau Gojek atau bapak-bapak Grab, itu semua memberikan pelayanan atau memberikan jasanya untuk mengantarkan kita ke tempat tujuan. Sudah paham anak-anak tentang pekerjaan yang menghasilkan jasa? Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas pekerjaan yang menghasilkan barang. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pekerjaan yang menghasilkan jasa, sekarang ke pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, apa itu pekerjaan yang menghasilkan barang? Itu adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang. Contoh di sini ibu sudah memberikan 3 contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, nelayan. Kenapa ya? Kenapa nelayan disebut pekerjaan yang menghasilkan barang? Karena tugas nelayan adalah menangkap ikan. Nah, jadi kenapa tadi nelayan itu pekerjaan yang menghasilkan barang? Karena ikan yang ditangkapkan oleh nelayan dapat kita manfaatkan untuk konsumsi kita sehari-hari. Selanjutnya ada pemahat atau pengrajin kayu. Coba di sini siapa yang pernah melihat pemahat atau pengrajin kayu? Pasti sudah pernah lihat semua ya. Oke, jadi kenapa pemahat atau pengrajin kayu itu menghasilkan barang, pekerjaan yang menghasilkan barang? Karena mereka membuat seperti meja yang ada di kelas, kursi yang ada di kelas yang bisa kita manfaatkan contohnya untuk belajar ya, tadi kursi dan meja yang ada di kelas ini. Nah, selanjutnya ibu ada foto yang terakhir nih. Kira-kira ada yang tahu? Apakah orang tuanya ada yang bekerja sebagai penjahit? Itu keren sekali ya kalau ada yang bekerja sebagai penjahit atau pemahat atau pengrajin kayu atau juga nelayan. Karena tadi penjahit itu menghasilkan baju, menghasilkan celana, menghasilkan pakaian yang bisa kita gunakan sehari-hari. Begitu anak-anak. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mengetahui jenis-jenis bidang pekerjaan, yaitu ada 2 tadi ya. Sekarang coba anak-anak buka buku tematik 4B-nya halaman 71. Sudah dibuka anak-anak. Di situ ada mengamati gambar. Jadi ada beberapa gambar dari halaman 71 sampai 72. Nah, anak-anak mengerjakan di buku tematik saja, lalu dikumpulkan ke Google Classroom ya. Nanti ibu akan menyediakan tempat untuk anak-anak mengumpulkan tugas-tugas hari ini. Sudah banyak sekali belajar bersama, mulai dari tentang hak siswa. Lalu apalagi ya, hari ini kita belajar apa lagi? Kita belajar sikap-sikap yang harus ditunjukkan dalam menerima hak. Itu apa saja? Tadi ada bangga, ada bersyukur, ada berterima kasih, ada tanggung jawab. Lalu oh iya, tadi kita juga bernyanyi bersama ya lagunya Guruku. Lalu kita juga sudah menjawab soal dari lagu tersebut. Lalu yang terakhir tadi kita ayo membahas apa? Berbagai jenis pekerjaan. Jadi tadi bidangnya ada 2 ya, yaitu jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa dan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah anak-anak, ternyata sudah selesai pembahasan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Tidak bosan ya dengan ibu ya. Tadi biasanya sehari-hari dengan Ibu Rensi atau Ibu Claudia atau dengan Pak Dendang.
Nah, semoga anak-anak bisa belajar dan terus mengingat apa yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan anak-anak di rumah. Semoga kita bisa bertemu tatap muka langsung di kelas. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu memakai masker kalau anak-anak memang harus keluar rumah dengan terpaksa. Jangan lupa memakai masker. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.